Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% menjadi salah satu tantangan di tahun 2025. Hal ini karena kondisi ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025 dipengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan dunia. Pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai 12% hanya pada barang dan jasa mewah. Kebijakan ini digulirkan sebagai upaya baik pemerintah untuk tetap menjaga daya beli dan konsumsi domestik karena lebih dari sumber pertumbuhan ekonomi nasional dihasilkan melalui sektor konsumsi masyarakat. Kenaikan PPN 12% juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi faktor ekonomi eksternal yang penuh ketidakpastian di tahun 2025. Khususnya dengan potensi kenaikan tensi perang tarif Amerika Serikat dan Tiongkok, eskalasi konflik geopolitik dan dampak era suku bunga tinggi The Fed yang masih berlangsung. Karena itu Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut kenaikan pajak pertama nilai menjadi 12% menjadi salah satu tantangan di tahun 2025. Hal ini karena kondisi ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 dipengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan dunia. Saya PPN pasti membebani, ya, tapi kita bisa cari solusinya. Tapi harus diikuti kan efisiensi di biaya-biaya belanja kita, baik di tingkat pemerintah ataupun tingkat usaha. Tadi saya bicara sama Gajah Mada, kita tidak pernah menghitung COGS dengan benar. Kita akan diambil pukul rata, harus mulai detail. Pengusaha pun harus detail. Dia harus hidup efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menyambut positif pemerintah Republik Indonesia resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai 12% hanya pada barang dan jasa mewah meski memberikan dampak terhadap masyarakat. IC meminta pemerintah pusat menerapkan mekanisme subsidi atau bantuan langsung tunai serta mekanisme program sosial. Upaya ini dilakukan sebagai cara mitigasi dampak negatif dari kenaikan PPN 12% di tahun 2025. Jadi saya kira mekanismenya sudah mulai dipersiapkan, tapi memang tidak bisa dipungkiri, ya pada kebijakan pasti ada istilahnya winners dan loser. Nah harapannya kita bisa meminimisasi dampak negatifnya. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia meminta pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki kelembagaan dan human capital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% bahkan hingga 8%. Hal ini karena produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Perbaikan human capital ini diyakini mampu mendorong beberapa program strategis di Indonesia sehingga mampu mendongkrak perekonomian nasional. Sementara itu untuk level Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum perekonomiannya cukup tangguh dan ditopang dengan ekonomi yang sudah kembali pulih sejak pandemi COVID-19. Meski demikian hal ini perlu dilakukan diversifikasi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya menciptakan economic tourism atau wellness tourism agar muncul sektor-sektor baru. Herdian Giri dan Ucuan Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.